kita kotaki aspal itu, saya pakai cat gitu. Oke. Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 30 dan seterusnya gitu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Oke, hari ini balik lagi kita di acara Bincang Iwo. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak ya, teman-teman dari penggiat pasar, ya kan? Sebelumnya kita balik lagi hari ini sama Via, sama Rara. Oke, kita hari ini kedatangan siapa kak? Kakak-kakak dari penggiat pasar nih. Mau tau gak sih gimana, apa yang dimaksud dengan penggiat pasar gitu ya? Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ini ada kakak siapa nih? perkenalkan teman-teman, aku Fajar. Hai, Fajar. Salah satu pegiat pasar, penggerak pasar Pakobar, Pasar Rakyat Kota Baru. Yang selanjutnya ada kakak siapa nih? Halo, nama saya Musa. Jangan grogi gitu kak. Biasa aja, santai, kita di sini santai kok. Nama saya Musa. Saya sebagian dari anggota penggiat pasar. Oke, hai Kak Musa. Selanjutnya ada kak. Nama saya Salman Alfarizi dari anggota Pakobar juga. Oke, hai kak. Yang selanjutnya ada kak. Saya Nabil Syahdan Daud dari anggota juga. Oh iya, oke. Sebelumnya kita copot masker dulu aja, nggak apa-apa kok. Biar kelihatan muka-muka gantengnya. Oke, lanjut ya. Kak, mungkin kakak ya yang di ini perwakilan dari mereka, nanti kita tanya satu-satu juga. Mungkin kita mau nanya apa sih yang dimaksud dengan penggiat pasar ini, kan katanya ada yang namanya Pak Kobar ya. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman di rumah, mungkin pengen tahu apa sih Pak Kobar itu? Silakan kak. Baik, teman-teman semua, salam Pak Kobar ya, salam dari Pak Kobar. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sharing tentang Pak Kobar ini. Sebenarnya Pak Kobar itu singkatan dari Pasar Rakyat Kota Baru, Kak. Jadi karena dari namanya Pasar Rakyat Kota Baru, tentunya letaknya ada di Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Kelurahan Kota Baru. Tepatnya di Jalan Haji Nasir, jalur 2 Gajah Mada, Tanjung Karang Timur. Dan Pak Kobar ini adalah sebuah pasar pemberdayaan, Kak. Jadi dulu ketika kita pernah belajar di salah satu pasar di Metro namanya Payungi, mereka itu menggerakkan warga di satu RT untuk diberdayakan. Nah, bentuk pemberdayaannya adalah salah satunya adalah dibikinin pasar gitu. Nah, karena kita tahu 2 tahun belakangan ini kita pandemi, krisis ekonomi yang sangat luar biasa pun berdampak sama warga gitu. Akhirnya kita cari inovasi, kira-kira apa yang bikin warga ini lebih enteng ekonominya. Kebayang yang biasanya jual ayam geprek dari 20 sehari sisa 3 yang mesen. Artinya hampir 70% ekonomi dia berkurang. Maka kita bareng teman-teman penggerak itu, apa kira-kira yang bisa kita ambil ini? Oh, ternyata kita ada ini yang namanya pasar. Maka kita bikin Pasar Rakyat Kota Baru. Dan Pasar Rakyat Kota Baru ini murni lahir dari rahim ibu-ibu Kota Baru. Jadi kita gerakin ibu-ibu karena kita tahu ibu-ibu itu militan ya kan. Jadi kalau ibu-ibu itu senangnya yang ngumpul bareng dan kompak cenderung. Apalagi kalau udah ada motivasi. Karena yang kita sadarin bahwasanya warga Indonesia ini kalau ngomongin politik bisa berantem. Kalau ngomongin agama, fikih bisa berantem. Tapi apa yang bisa mempersatukan mereka? Oh, ternyata kita bahas tentang ekonomi. Maka Pak Kobar diadakan. Alhamdulillah sampai sekarang udah ada 5 pagelaran Pak Kobar. Jadi kita adanya setiap minggu pagi, Kak. Minggu pagi dari jam 6, sebenarnya 5.30 ya, jam 6 sampai jam 11. Dan alhamdulillah selama 5 pagelaran uang berputar di Pak Kobar sudah menyentuh angka 71 juta. 71 juta, woy, keren ya. Gitu. Dan ya ini berkat kontribusi teman-teman semua. Kita penggerak ada 17 dan yang paling muda itu kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP udah bisa menggerakkan pasar, keren banget emang. Keren banget. Dan yang paling tua kita sebenarnya kuliah. Yang paling tua. Oh. Kuliah. Kuliah gitu. di mana, Kak? Kita di Unila. Oh, di Unila semua. Oh, oke. Oke, mungkin kakak-kakak yang lainnya ada tambahan tentang udah sarapan kan Kak ya? Sudah. Mungkin Kak Rara ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya nih Kak, kira-kira dari ada nggak sih kendala dalam melakukan gerakan ini? Oke.
Sebenarnya yang namanya pemberdayaan itu nggak ada yang kayak jalan tol gitu, mulus aja itu nggak ada. Terutama di ibu-ibu ya, karena cenderung ibu-ibu itu yang kita lihat mereka itu antusias, tapi banyak pertanyaan gitu. Jadi kalau kita bilang lebih mudah ngurus anak TK daripada ibu-ibu, kita milih anak TK gitu. Karena ibu-ibu itu udah dewasa, tapi mereka itu punya keinginan yang biasanya harus dituruti. Karena itu manusiawi, rasa keibuan kan itu. Nah maka dari itu kendalanya di situ Kak. Banyak kendala yang timbul itu karena mungkin perselisihan antar pedagang gitu. Oh, aku dagang ini, kamu juga dagang itu, jangan dong kayak gitu. Ya memang kita wanti-wanti. Di Pak Kobar itu dagangan sama maksimal 2. Contoh ada yang dagang ayam bakar, sebelahnya juga ayam bakar. Itu nggak apa-apa, tapi maksimal 2. Tapi kalau lebih dari 2, kita tidak anjurkan karena takut timbul yang kayak begitu ya. Jadi ya khawatir kita, maka kita regulasiin, kita bikin peraturan bahwasanya nggak boleh lebih dari 2. Ya banyak luar biasa kendalanya. Karena Pak Kobar ini lahir tanpa modal dari pemerintah pun gitu. Jadi waktu bikin pertama kali Pak Kobar ini kita dimarahin Pak Lurah gitu ceritanya. Kita dimarahin Pak Lurah karena waktu itu kita nggak izin. Karena kita mikirnya oh ini kan cuma 2 RT doang kan, kita izin ke RT mungkin udah kelar. Ternyata enggak. Memang kita harus karena menggunakan bahu jalan, kita ke laporan Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah pun setuju juga pada akhirnya bahwasanya pasar ini tetap digerakkan. Nah gitu. Jadi kendalanya mulai dari administrasi ke pemerintah dan keluarganya pun seperti itu. Karena kita sadar kalau pasar ini nggak kita bangun dari basis rasa kepemilikan, udah tewas kita. Pemerintah sekarang itu kebanyakan ngasih program itu top down. Dari atas kucurin dana bikin kegiatan gitu. Dan itu persentasi keberhasilannya 0,01%. Itu keberhasilan, jadi kecil banget tuh. Nah, kalau pasar pemberdayaan dia keberhasilannya 0,1% enggak. Terus kok bisa berhasil? Ternyata 99%-nya adalah kontinuitas, keberlanjutan. Kalau bahasa Islamnya itu keistiqomahan gitu. Kalau kita apa? Konsisten ya. Iya. Konsisten. Nah, itu yang coba kita tanamin ke warga pun ke para penggerak sehingga ketika di tengah jalan nanti agak lemas, ingat Pak Kobar punya kita bareng-bareng, akhirnya semangat lagi. Set. Dan alhamdulillah Pak Kobar udah dapat stimulus dari para stakeholder ya, CSR yang kita lobby, salah satunya Gojek udah mulai melirik kita dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita bakal menjalin kerjasama dan Gojek bakal memberikan program-program di Pak Kobar, sekaligus ada beberapa tokoh politik juga yang sudah melirik kita dan dapat stimulus untuk diperindah lah Pak Kobar itu. Kayak gitu kurang lebih Kak. Oke. Aku mau nanya, kan ini kan namanya Pak Kobar dan ini kan sasarannya katanya tadi ibu-ibu. Itu kenapa sih Kak kok bisa Pak nggak Ibu Kobar gitu loh, sedangkan sasarannya kan ibu-ibu gitu loh. Oke, sebenarnya itu kita banyak inspirasi ya. Kalau di Metro itu ada namanya Pak Tejo, Pasar Kreatif Tejo Agung. Nah, letaknya di Tejo Agung. Terus ada namanya Pak Yungi, Pasar Yosomulyo Pelangi gitu. Nah, kira-kira Pak Kobar ini apa ya di Kota Baru ini? Dulu kita Pak Kori. Apa ini? Oh, ternyata Pak Kobar. Tadinya Pasar Kuliner Kota Baru. Ternyata kalau kuliner doang kayaknya aneh gitu ya, apa makanan semua, padahal kita ada yang jual baju dan lain. Akhirnya kita bikin Pak Kobar, Pasar Rakyat Kota Baru, yang basisnya adalah punya rakyat, kayak gitu. Kita juga ada slogannya Kak. Apa tuh? Pak Kobar, mari merakyat. Wih, cakep ya. Gitu kurang lebih kayak begitu. Oke, ini kan kalian kan sebagai penggerak lah ya, masih muda-muda gitu. Apalagi kan tadi ada yang 1 SMP ya kalau nggak salah kan, muda-muda. Kalian yang paling tua katanya, mungkin dari pribadi kalian sendiri mungkin ya, apa sih yang ngebuat kalian itu pengen terjun ke kegiatan ini gitu Kak? Masing-masing orang apa? Ngomong dong Kak, jangan diem aja, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ya adanya kegiatan Pak Kobar ini untuk menimbulkan rasa tanggung jawab untuk warga juga sih Mbak sebenarnya. Untuk perekonomiannya maju dengan otak mereka juga untuk kreatif gitu. Udah mengadakan Pak Kobar ini. Pendidikan kita juga ada di sana. Contohnya kita ada menyediakan taman baca. Iya. Taman baca ada, teman bermain untuk anak juga ada. Jadi semua fasilitas itu ada lah di Pak Kobar tersebut. Di lokasi yang udah disebutin sama kakak tadi ya, ada di situ ya. Oke, kakak mungkin
Lama-lama. Iya, bisa. Kan ini perorangan. Apa yang ngebuat kalian mau ikut di dalam kegiatan ini dari pribadi kalian sendiri gitu Kak? Ya kayaknya sih ingin mengembalikan perekonomian warga aja sih, yang tadinya 20 pesanan jadi 7 apa berapa gitu. Itu aja sih. Irit-irit ya. Iya. Mungkin kakaknya? Iya. Ya paling ini biar warganya ada kegiatan positif gitu. Biar warganya nggak gitu-gitu aja. Ya udah sih gitu aja paling. Pada irit-irit ngomong ya kayaknya mungkin kakaknya tambahin ya. iya. Ternyata sebenarnya ini rangkuman ya. Ada 3 hal yang bikin kita pengen ngegerakin Pak Kobar ini. Yang pertama adalah dasarnya ekonomi. Karena tadi kita tahu ya bahwasanya luar biasa pandemi ini. Kayaknya nggak ada yang nggak kena dampak dari pandemi Iya, ini. benar, Gitu ya. semua. Yang kedua adalah memang kita pengen anak-anak muda ini terberdayakan. Jadi keduanya itu anak muda. Karena kita tahu di Kota Baru itu Kak, itu jalur kriminalnya cukup tinggi gitu. Jadi orang main keluar ya, pas masuk ke dalam bawa buser, pas masuk ke dalam bawa orang dari luar. Jadi nggak kekontrol sama kita. Mereka nakalnya di luar, pas masuk bawa masalah. Nah itu yang jadi bahan. Dan Kota Baru itu jadi salah satu jalur transfer narkoboy. Ya salah satunya di Bandar Lampung. Nah kita pengen hilangin bekas luka itu. Walaupun nggak bisa hilang seutuhnya, minimal terkurangi gitu. Dampak-dampak dari itu. Dan ini juga ada rasa kerinduan dari orang-orang tua kita untuk mendorong kita. Jadi kita gerak ini bukan anak muda semua gitu, enggak. Kita libatkan orang tua karena orang tua itu bijaksana, anak muda itu berani tapi nggak bijaksana. Nah makanya ini kita kombinasikan gitu. Setiap bergerak kita diskusi sama yang tua gimana. Dan yang terakhir adalah dulu Kota Baru itu sebelum ada gawai HP ini ya, itu aktif warganya, pagi makan bareng, sore kadang-kadang makan bareng di depan masjid digelar. Tapi 3 tahun bahkan 4 tahun belakangan ini itu hilang kultur itu. Nah kita pengen mengembalikan dengan Pak Kobar ini. Akhirnya benar sukses. Ibu-ibu tuh kalau di grup itu, ayo sini masak mie, udah ngumpul mereka. Ayo sini aku lagi masak pempek, ngumpul mereka. Itu yang kita rindukan. Dan alhamdulillah adanya Pak Kobar mengembalikan itu semua. Gitu. Oke, berarti adanya kegiatan Pak Kobar ini menghidupkan kembali lah ya, dan berusaha mengubah image yang tadinya di seputaran Kota Baru itu yang ada narkoboy ya, itulah pokoknya. Jadi kalian ini ya sebisa mungkin menutupi itu, bukan menutupi sih, sebenarnya ya mengurangi, membangun image yang baru dengan adanya kegiatan Pak Kobar ini gitu kan. Ngomong ini kan sasaran masyarakat nih, feedback dengan masyarakat antar masyarakat ke adanya kegiatan Pak Kobar ini sejauh ini kayak mana Kak? Apakah cukup baik atau gimana tuh? Oke, kalau dulu emak nanya cabai berapa harganya? Sekilo 56.000, buset 56.000. Ngedumel. Tapi sekarang kalau ditanya cabai berapa harganya? 70.000. Oh, cuma 70.000 gitu. Nah, jadi ada perubahan dari segi ekonomi. Bayangin, satu kali pagelaran ada yang omsetnya sampai 3 juta. 3 juta dikali sebulan 12 juta berarti. Ngalah-ngalahin gaji PNS. Iya. Iya kan? Artinya ada pedagang orang Padang yang dia dagang masakan Padang, itu cuma butuh waktu 3 jam untuk dia ngabisin dagangan dia. Dari jam 6 sampai jam 9 biasanya udah habis. Bayangin, artinya ini sangat berdampak untuk mereka. Bahkan orang luar pun coba kita tarik untuk dagang sana agar bisa merasakan manfaat dari Pak Kobar itu. Memang kalau urusan omset kan naik turun. Iya. Ya kan, ada yang kadang-kadang wah bagus banget, ada yang kadang-kadang biasa aja gitu. Tapi itu terus kita coba perbaiki. Karena di setiap minggu itu kita selalu ada evaluasi untuk ibu-ibunya. Misalnya, ibu kenapa dagangnya agak turun? Oh mungkin dari kemasannya, atau mungkin rasanya gitu. Jadi selalu kita koreksi terus. Dan Salman ini dia ketua pasarnya Mbak. Jadi yang standarisasi makanan segala macam ini Salman. Iya. Jadi diukur yang Salman yang ngecekin pasar lah gitu. Ya keren lah, umur 19 tahun udah bisa ngondisi ini bibi itu kan. Nah dia yang selalu bekerja untuk ngecekin gimana makanannya, kemasannya yang bagus gitu. Sehingga ketika orang datang itu kesannya bagus gitu. Oh higienis, bersih gitu. Dan memang kita bilangin terus ke ibu-ibu, Bu,
kalau ibu ngejual itu harus samain dengan apa yang ibu makan gitu. Jadi masuk semua. Nah maka dari itu ini dampaknya cukup dirasakan. Pun ke masjid juga dirasakan karena kita lokasinya depan masjid banget gitu kan. Dan ini menggambarkan apa kalau kita bilangnya keislaman gitu. Jadi harus bersih gitu kan. Nah karena ini letaknya di masjid, masjid pun kita setiap minggu itu ada infak walaupun nggak terlalu besar yang bisa langsung bangun 2 lantai enggak ya. Tapi itu ada dampak juga untuk masjid. Dan orang lihat masjid jadi hidup lagi. Gitu Mbak. Oke. Kita kalau ngomong ini kan pasti penjualan itu ada penghasilan ya kak ya kan bener ya kak Raya. Dan kita ngomongin soal penghasilan nggak apa-apa ya. Kalau ngomongin soal penghasilan itu pure untuk perorangan yang menjual itu atau ada pembagian gitu kak? Yang jawab nih, sama Nabil Musa. Ketua pasarnya mungkin Ketua pasar yang bisa ngejawab. Untuk pembagian itu kita ini sih kayak cuma minta infak aja dari warga. Infak seikhlasnya Iya, gitu ya. seikhlasnya. Oke. Seikhlasnya terus lagi ya? Kas buat perlengkapan alat-alat yang kayak payung atau apa gitu. Oh itu kalau sistem kas itu ditentukan ya kayak berapanya gitu ya? Dipatokin. Dan sampai saat ini jumlahnya berapa ini kak? Pedagang kalau boleh tahu. Kira-kira ada 40-an lah. 40-an itu 40. dalam Kota Baru itu aja. Iya. Oke. Dan itu melakukan sistem penjualannya itu ya di sekitar ada tempat spot ditentukan ya, bukan yang kayak basing-basing ya di rumah dia gitu. Yang penting masih sekitaran Kota Baru itu, enggak ya? Enggak. Memang kalau kita kotaki aspal itu saya pakai cat gitu. Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 30 dan seterusnya gitu. Karena kalau basing-basing kadang-kadang warga ini itu berantem tuh kan loh kita 3 kali pagelaran yang jadi masalah lapak lagi karena itu ada ukurannya Pak. Oh tengah ini strategis banget, yang ujung agak nggak strategis terus gitu. Maka kita gunakan sistem kocok. Jadi warga nggak bisa ngomong kalau kita kocok set. Ibu dapat nomor 2 tempatnya strategis ya udah gitu. Tapi sebenarnya sih strategis semua ya karena kan orang lalu lalang sana gitu. Cuma kadang-kadang framing warga itu kadang ngeliat, oh kok kamu dagangannya habis di situ berarti strategis. Ternyata pas dia dipindahin sama juga habis juga gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Cuma memang agar nggak terlalu cemburu sosial kita lakukan sistem kocok. Oke. Ngomongin cemburu sosial mungkin ada ya kak ya antar pedagang kayak gitu, pernah nggak sih kak sampai ada kejadian kecemburuan sosial antar pedagang yang bisa dibilang gitu kak? Iya, kita evaluasi sindir-sindiran depan-depanan loh. Kalau mama ngomong itu nggak kayak kita kak. Kalau kita ngomong mungkin masih bisa kayak gini ya katanya. Kalau mereka nggak bisa. Ya lu kan dagangan itu udah dagangan gua. Pernah gitu. ada sampai adu fisik gitu nggak kak? Oh enggak, enggak gitu. Tapi emak-emak itu kan kalau nyindir kan, waduh lu orang ada orangnya di depannya. Ya itu tuh si Fulan tuh si dia tuh orang gua dagang ini, dia juga ada orangnya di pas lagi. Ya Allah emak-emak, emang kita luar biasa banget emak-emak kita ini. Kayak gitu. Tapi ya sejauh ini ya fair-fair aja gitu kan ya. Pernah nggak kak adanya misalkan ada masalah seperti itu terus dagangnya itu kayak udahlah gua udahan gini ini ada nggak kayak gitu? Ada kalau gitu itu problem di lapak ya sebenarnya ada nggak terima, mungkin bukan nggak terima sih ya, dia ngerasa memang tempatnya kurang strategis gitu. Oke kita terima terus minta pindah gitu. Dan ini jadi pelajaran ya, nggak sebenarnya nggak salah ini nggak salah ketika dia ada emosi itu kak, karena jujur namanya dagang loh kak, pasti mau laku, pasti pengen dagangannya itu maju gitu kan, ada modal balik gitu minimal itu, dan kita rasakan itu semua. Maka ada yang sampai bilang udah lajar kalau kayak gini terus mendingan saya nggak usah dagang lagi. Sedih. Yang sedih itu bukan kita mbak, kayak ngerasa gagal gitu. Jadi gimana tuh kakak-kakak ini cara nanggepinnya kayak gitu kak? Kalau emak-emak itu kan yang kita bisa biasanya kan pendekatan biasanya kan ibu ke anak ya masih bisa gitu kan. Ini kan anak-anak ke ibu-ibu tuh kak, gimana tuh ya kan? Gimana tuh kak? Kalau ibu-ibu tuh lebih senang di ini loh kak, pertama kan kita puji dulu ya, sebenarnya memang masakan ibu udah enak gitu. Cuma untuk yang tempat kayak gini mungkin suasana kita masih belum bisa ramai gitu. Jadi omongan kita juga nggak bisa ya, namanya ibu-ibu dituakan, kita nggak bisa ngomong juga sebagai bapaknya atau sebagai
orang yang lebih tua dari malah nolak. Maka sebagai anak nih kan, anak ke ibu-ibu kita ngalah. Yaudah, ibu maunya di mana? Di situ, jadi ibu di situ ya. Nanti kalau ada yang mau tukar lagi boleh gitu. Dan memang kita kondisi luar biasa Kak. Enggak dibilang gampang, enggak dibilang susah, iya gitu loh. cukup kompleks itu. Maka pendekatan yang kita lakukan ya tadi diomongin dan cenderung lebih nurutin sih kalau ke mama kayak gitu. Oke, itu kan cara kakak-kakaknya nganuin si ibu-ibu lah, si ibu-ibu. Terus pernah nggak dari pribadi kalian itu kayak, ya Allah capek loh gitu loh, kayak ibu ini nggak bisa loh diniin, gue capek loh gitu loh. Apalagi kan kalian laki nih gitu kan. Ada nggak Kak rasa-rasa kayak gitu Kak? Kalau rata-rata sih kita cenderung seneng sih Kak kayak gitu Kak. Kalau apa ya, di organisasi itu dinamikanya bermain, buset, ada dinamika di dalamnya. Nah yang kayak gitu yang kita seneng agar kalau dari kita pribadi kita senang ada ibu-ibu yang komplain itu. Karena kalau nggak komplain malah bahaya. Kita curiga kalau nggak komplain ini diem pada hilang semua yang dagang gitu. Nah, dengan adanya komplain ini kita sadar bahwasanya ternyata terjadi proses di dalam situ. Dan kita cenderung senang. Walaupun gue dilabrak katanya. Jadi H-1 pegelaran, dia nggak sesuai tempatnya, dilabrak. Kan kita yang ketua panitia, ketua penyelenggaranya kita. Ibu ngapain ngomong ke dia? Emang dia yang nyelenggarain ini dan dia bisa ngambil keputusan gitu. Kan ya gimana loh Mas? Gimana ini loh? Saya nggak bisa dagang kalau di sini. Itu seneng aja. Jadi bahan apa ya, kalau lagi kita kumpul juga kan, anak mudanya kumpul juga itu jadi bahan ketawaan aja gitu. Lo kayak gini ternyata mama. Iya, seru-seruan aja kan gitu. Karena kita nggak mau adanya pasar ini malah terbebani, pelajaran jadi minus. Dibawa enjoy aja. Ya sans lah kalau bahasa gitu ya, kayak gitu. Oke, nextnya mungkin ada nggak sih Kak pengen di wilayah lain gitu Kak, diadakannya di wilayah mungkin di daerah Antasari, Sukabumi kemarin itu ada nggak Kak program-program selanjutnya kayak gitu Kak? Sebenarnya ada 2 titik tambahan yang pengen kita. Kemarin kita udah diminta sama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ternyata kita udah dilirik juga sampai kemarin waktu opening itu udah tembus nasional sebenarnya Pak Kobar ini. Cuma memang lemahnya kita tadi ya, sempat ngobrol sama salah satu Om juga tadi bilang, pemerintah ini kadang-kadang hal-hal yang besar itu terlihat kecil gitu. Tapi hal-hal yang kecil itu kelihatan besar banget masalahnya. Gitu. Contoh kayak masalah jalan itu kan besar gitu kan. Jadi itu dianggap remeh-temeh gitu. Nah, sama kayak pasar Pak Kobar. Bayangin, Pak Kobar ini gini Mbak, wisatawan dari luar Bandar Lampung itu datang ke Bandar Lampung cuma buat nginep doang. Wisatanya kemana kebanyakan? Sebalang. Iya. Tuh. Mana Lampung Selatan? Kemana lagi? Ke Pesawaran gitu. Loh, kita Bandar Lampung jadi tempat tidur doang gitu loh. Dan uang misalnya dia nginep di hotel itu kan nggak lari ke masyarakat secara langsung. Makanya kita pengen menghadirkan yang langsung ke masyarakat, langsung nyentuh ke masyarakat. Nah ini yang kita harapkan gitu. Nah maka ada beberapa titik, salah satunya yang bisa kita harapin ya itu di Sukarame sih. Yang di Sukarame, Embung Sukarame tau? Yang korpri di belakang. Oh iya tahu yang pemancingan. Nah, oke, iya. Misalnya kita pengen coba pelan-pelan bangun di sana dan emak-emak sana juga udah antusias banget. Oh, udah ngobrol-ngobrol sama keluarga di sana juga gitu ya. Udah cukup antusias dan insya Allah nanti kita butuh izin karena kita ngambil pelajaran dari Pak Kobar, jadi izin terlebih dahulu yang kita ingin dan harus ada dari Pemda juga support minimal kata diperbolehkan gitu. Urusan dana nggak usah dipikirin dulu. Biar warga mandiri dulu gitu. Dan selanjutnya kita harapan itu bisa diadakan di Tanjung Karang Barat di susunan baru. Gitu, susunan baru. Tapi itu memang butuh waktu yang cukup ya gitulah. Harus kita contohkan dulu dari Pak Kobar gitu. Jadi warga ngerasa aku juga butuh uang yang banyak agar aku bisa belanja juga nih. Minimal belanja skincare gitu kan. Skincare. Ini kan kalian kan mau menciptakan lagi nih yang di 2 titik itu. Mungkin bisa nggak sih Kak? Mungkin ada nggak bisa penambahan anggota gitu Kak? Siapa tahu teman-teman ada yang mau jadi seperti kakak-kakak ini gitu untuk membantu gitu, itu bisa nggak Kak? Bisa banget, terutama Akamsi ya. Akamsi, anak kampung sininya itu.
kira-kira akamsinya kita pengen itu hadir gitu. Maka nanti kita datang ujuk-ujuk ke sana itu nggak langsung kita tok ayo gini, enggak. Yang kita lakuin pendekatan dulu, ngobrol dulu ke anak-anaknya, apa ngopi dulu, ngopsans gitu kan, Balik lagi di ngopsans. mana gitu kan, kongko dulu diobrolin, dan kita harus tahu kenapa mereka butuh adanya pasar ini gitu. Jadi kita pengen nyebarin virus pemberdayaan pasar itu Bandar Lampung Raya ini gitu kan. Gitu. Bisa nggak Kak, kalau misalkan nih, kan ini kan di Kota Baru nih, misalkan ada orang yang datang nih dari luar Kota Baru tapi dia ingin ikut di sistem penjualan ini Kak, boleh nggak Kak, bisa nggak gitu? Apa harus ya udah Kota Baru aja dulu gitu Kak? Awalnya adalah kita memang tentukan untuk warga Kota Baru, dan warga Kota Baru selalu menjadi prioritas mereka. Contoh, dia memang di luar 2 RT itu keluar, di luar 2 RT itu dia pengen dagang, kita perbolehkan selagi masih di Kota Baru. Jadi yang kita prioritaskan adalah Kota Baru. Tapi seandainya ada orang luar yang pengen dagang, kita perbolehkan. Dan malah kita ajak, ayo yang mau dagang di Kota Baru kita bolehkan, dan dengan rule tertentunya gitu kan. Tapi tetap yang kita prioritaskan adalah warga Kota Baru. Tapi warga di luar Kota Baru diperbolehkan. Dan kita juga pengen ada tamu dari luar gitu. Oke, mungkin bisa dikasih tahu tuh Kak, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mau join ke komunitas, bukan komunitas ya, penggiat Pak Kobar ini, bisa dikasih tahu tuh Kak kemana Kak, harus kemana gitu Kak, bisa dikasih tahu. Teman-teman semua, kalau teman-teman semua pengen ngelihat Pak Kobar secara keseluruhan, datang ke Pak Kobar. Tapi kalau belum berkesempatan, kita ada kanal Instagram, nah di @pakkobar, teman-teman semua bisa ngeliat seluruh kegiatannya, omset setiap minggunya berapa, dan serunya kegiatan di sana itu teman-teman semua bisa cek di Instagram kita. Dan teman-teman semua bisa datang ke Pak Kobar secara langsung di setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 11, dan kita bakal ngobrol. Kalau pengen ini DM aja di Instagram kita, insya Allah kita jawab, adminnya juga kita juga gitu ya. Dan kalau teman-teman semua pengen belajar tentang pemberdayaan di Pak Kobar, kita siap untuk berdiskusi ria dengan teman-teman semua gitu. Jangan cuma datang untuk berdiskusi, tapi membeli sekaligus beli jajanan warga gitu kan, dari warga untuk warga juga, balik lagi gitu. Oke, terakhir Kak, harapan buat kegiatan Pak Kobar ini buat kedepannya apa tuh Kak? Harapannya dengan adanya Pak Kobar ini, pertama anak muda itu sadar gitu bahwasanya peran dari anak muda itu nggak kecil, luar biasa. Dulu ketika kita merdeka, ada beberapa anak muda yang menculik Pak Soekarno untuk segera ayo Bapak kita merdeka gitu. Ternyata gen atau DNA itu pun sampai sekarang masih ada gitu. Maka kita pengen harapannya seluruh anak muda di Bandar Lampung, kader pemimpin, calon pemimpin masa depan yang bakal menggantiin pemimpin kita nih yang sekarang, itu ayo bergerak bareng, kita bangun pemberdayaan. Karena ada 3 hal dalam kegiatan sosial. Pertama aksi sosial, yang kedua adalah program sosial, dan yang ketiga adalah pemberdayaan sosial. Aksi sosial itu sifatnya aksidental. Kita nemu orang miskin di jalanan, kita kasih makan, itu namanya aksi sosial. Kalau program sosial berjangka 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Tapi kalau yang namanya pemberdayaan sosial, ketika kita udah selesai di sana, ada kader baru yang merawat pemberdayaan sosial itu. Maka ayo kita bareng-bareng jadi agen-agen dan aktor-aktor pemberdayaan, agar kita ke depan siap untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih. Terakhir tadi kan ada, kalau nggak salah ada tagline-nya Pak Kobar sendiri ya, untuk nutup acara kita hari ini tuh Kak, yuk bisa kita sama-sama. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi kalau aku bilang Pak Kobar, jawabnya gini, mari merakyat. Mari merakyat. Gitu. Oke ya, bareng-bareng semua ya. Oke, Pak Kobar, mari merakyat. Oke, terima kasih dari penggiat pasar Pak Kobar udah datang ke Bintang Iwus hari ini. Mungkin nextnya kita bisa sharing-sharing lagi ya dengan progres dari penggiat pasar Pak Kobar ini. Siapa tahu bisa 2 titik ini cepat terlaksana, amin, dan bisa menambah di titik-titik yang lain lagi, dan memberdayakan masyarakat itu lebih luas lagi gitu. Oke. Thank you ya Kak sekali lagi. Oke, mungkin ini aja ya, karena yang hari ini Bincang Iwo kita hari ini langsung aja udah kali ya. Aku Pia pamit, Aku Rara pamit. dan kakak-kakak dari penggiat pasar Kobar pamit. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.